Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, mari kita belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama saya Pak Nur Kuat, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar dengan tema Muhammad sebagai tauladanku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini ada gambar anak-anak. Pak Nur ceritakan, anak-anak dengarkan dan perhatikan, dilihat gambarnya ya. Nah, gambar yang pertama, di waktu istirahat sekolah, anak-anak bermain bersama. Di sini kita dapat lihat mereka bermain lompat-lompatan. Karena melompat-lompat, dia kecapean. Akhirnya jam masuk pun berbunyi. Teng 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 teng. Bunyi bel masuk. Anak-anak pun bergegas masuk ke ruang kelasnya masing-masing. Nah, kita lanjut gambar kedua. Di sini perhatikan, ada salah satu teman mereka yang telah menemukan sesuatu yang tertinggal. Sebut saja dia adalah Budi. Budi menemukan barang yang terjatuh dari salah satu temannya. 3. Karena si Budi merasa tidak miliknya, maka si Budi pun menyampaikan kepada gurunya bahwa dia telah menemukan barang atau sesuatu saat bermain. Setelah disampaikan sama Bu Guru pun menyampaikan kepada anak-anaknya di depan kelas. Akhirnya barang tersebut diakui oleh miliknya. Dalam cerita gambar tersebut kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil pelajarannya bahwa ketika kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita tidak boleh mengambilnya untuk pribadi, namun harus diinformasikan atau dikasih tahu, diumumkan kepada orang lain agar barangnya bisa dikembalikan kepada orangnya. Yang kedua adalah kita harus berani menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi jangan takut ya menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi kita harus jujur. Kita lanjut ya anak-anak. Materi sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Yaitu sikap-sikap Nabi Muhammad yang patut kita tiru sebagai sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih sikap Nabi Muhammad yang patut kita teladani? Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah bohong anak-anak. Ya, dia selalu berbuat jujur. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin?
yaitu gelar Nabi Muhammad karena mempunyai sifat jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur sebagai pemimpin, juga jujur sebagai seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, dan jujur kepada semua orang. Nah, bagaimana kita jujur kepada Allah? Ya, jujur kepada Allah, kita harus selalu melaksanakan ibadah. Sholat, waktunya sholat jangan main. Ya, jujur kepada diri sendiri. Kita tidak boleh berbohong. Kita waktunya belajar. Kepada orang tua, ya, ditanya tadi masuk kelas belajar apa enggak, jujur aja. Kalau tadi baru nggak mood atau kita baru nggak semangat bun, itu nggak usah bohong. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu berkata dan berbuat jujur. Nah, itulah anak-anakku, meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Apa anak-anak suka bernyanyi? Nah, di sini ada lagu Aku Anak Jujur. Nah, agar kita ingat selalu ya, mari kita bernyanyi dengan judul Aku Anak Jujur. Dengan nada pelangi-pelangi. Tentunya anak-anak udah bisa ya pelangi-pelangi itu. Pelangi-pelangi. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Hore. Asik ya anak-anak ya. Kita sudah bernyanyi, kita sudah tahu sikap Rasul yang patut kita tiru, yaitu sikap jujur. Nah, itulah anak-anak pelajaran yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Ayo kerjakan. Saya beri tugas, anak-anak sampaikan atau tulis sikap kejujuranmu, atau pernahkah anak-anak jujur saat di rumah, baik itu jujur kepada orang tua, jujur kepada teman, maupun jujur kepada kakak. Ceritakan ya kisah kejujuranmu. Dan pernahkah anak-anak berbohong? Kalau tidak pernah, silakan tulis tidak pernah dan alasannya kenapa tidak pernah berbohong. Gitu ya anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.